Puji nama Tuhan, saya ucapkan shalom kepada Bapak Ibu semuanya, shalom. Shalom. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Haleluya. Sebelumnya saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Puji Tuhan. Saya tanya sekali lagi, apa kabar Bapak Ibu semuanya? Luar biasa. Luar biasa, amin. Amin. Haleluya. Kita puji nama Tuhan karena Tuhan memberikan kita cuaca yang sangat bagus sehingga kita bisa berkumpul, beribadah dan meninggikan nama Tuhan. Amin. Siapa yang percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang sangat baik, amin. Amin. Haleluya. Siapa yang siap untuk masuk ke gerbangnya, bersama-sama katakan amin. Amin. Mari kita beri kemuliaan buat Tuhan kita. Woo! Yes, Lord. Katakan bersama-sama. Dengan hati bersyukur, harapannya dengan pujian Memenuhiku. baiknya dengan nyanyian syukur, hadiratnya sukacita. Sekali lagi. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, harapannya dengan pujian Memenuhiku. lebih baiknya dengan nyanyian syukur, hadiratnya sukacita. Sebab Tuhan dia baik. Tuhan dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan. Sebab Tuhan dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Haleluya. Mari kita ulangi bersama-sama dari awal dengan sukacita. Yes, Lord. Katakan. Masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, harapannya dengan pujian dengan nyanyian syukur, hadiratnya sukacita. Bersama-sama. Tuhan dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya.
berdoa. Terima kasih ya Bapa buat sore hari ini ya Tuhan. Engkau memberikan kami cuaca yang sangat mendukung ya Bapa, sehingga jemaat-Mu ya Tuhan dapat datang ya Bapa ke gereja-Mu, ke rumah-Mu ya Tuhan, untuk menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu. Sebab kemuliaan-Mu adalah kemuliaan yang terbesar ya Bapa. Hanya Engkaulah ya Bapa yang kami sembah dan kami tinggikan ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu tercurah di tempat ini ya Tuhan. Biarlah jemaat-Mu tercurah oleh Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Dan Engkau berkati juga ya Bapak Ibu yang menonton dalam live streaming ya Bapak. Kiranya damai sejahtera melingkupi setiap rumah mereka ya Tuhan, sehingga mereka juga bisa merasakan hadirat-Mu ya Tuhan, kehadiran-Mu ya Bapa di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa atas semua kebaikan-Mu ya Tuhan. Hari ini sampai selama-lamanya hanya nama-Mu ya di hati kami ya Tuhan. Hanya nama-Mu yang kami tinggikan ya Tuhan. Tidak akan kami lupakan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Mari yang siap untuk menyembah Dia, bersama-sama dengan saya katakan amin. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Yesus, Kau sungguh baik. Nama-Mu yang indah ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku selalu benci-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita ulangi jemaat yang menyanyikannya. Yesus. Amin. Nama-Mu yang indah ya Tuhan. Kami mencintai Engkau ya Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu ya Bapa. Haleluya. Bersama-sama mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memuji-Mu,
silakan. Kau sungguh baik, Yesus. Namamu indah, Yesus. Ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan, selamanya ku memuji.
seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Katakan sebab Kau besar. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari kita bersama-sama nyanyikan dari baik dengan sukacita Dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, memberikan kami beri kemuliaan ya Tuhan, dan hormat hanya bagi-Mu ya Bapa. suara pujian. Amin. Bersama-sama. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari kita ulangi sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Ku beri kemuliaan Dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat ya Tuhan. Haleluya. Hanya ini yang kami bisa berikan padamu ya Tuhan. Menyembah Engkau. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, Tiada seperti Engkau. tiada seperti Sebab Engkau yang terbesar ya Bapa. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Saya mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri dan bersama-sama kita katakan haleluya. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, Yesus. tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Lebih lagi, sebab Kau besar. Besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau,
kita. Yes. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami telah siap untuk meninggikan nama-Mu ya Bapa. Mengagungkan nama-Mu ya Tuhan. Di rumah-Mu ini ya Bapa. Di gereja-Mu ini ya Tuhan. Mari yang siap untuk meninggikannya, mengagungkan namanya. Bersama-sama dengan saya katakan, amin. Haleluya. Haleluya. Saudara diberkati pada malam hari ini, amin. 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 Haleluya. Siapa yang percaya bahwa Tuhan kita, Raja kita, sanggup melakukan segala hal di dunia ini, amin. Haleluya. Mari kita beri kemuliaan buat Tuhan kita. Allah sanggup
Mari kita katakan. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. katakan sebab Tuhan. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar. Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat menghancurkan musuh. Mari kita nyanyikan dari baik. Yes. Katakan. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa. Dan perbuatannya. Perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Mari kita ulangi sekali lagi dengan sukacita. Haleluya. Katakan, ceritakanlah. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar. Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar. Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar, Mari kita tepuk tangan di atas kepala. Yes. dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sekali lagi. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Amin. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya. Dahsyat, 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 menghancurkan musuh. Haleluya. Yes, Lord. Yes, Lord. Woo. Yes. Terima kasih ya Tuhan. Bapak Ibu penuh dengan sukacita. Amin. Amin. Udah makan belum Bapak Ibu? Udah makan belum Bapak Ibu? Ayo mari kita berikan lagi lebih lagi. Kalau saya bilang GBI Mandarin Bijay, mana suaranya? Bapak Ibu menyaut, luar biasa, amin. Haleluya, ayo kita coba. Bapak, mana suaranya GBI Mandarin Bijay? Luar biasa. Mana suaranya GBI Mandarin Bijay? Luar biasa. Haleluya. Mari yang bersuka-cita, saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Terima kasih ya Tuhan buat semuanya yang Kau berikan. Kita tahu ya Tuhan bahwa dunia hari semakin hari semakin buruk ya Bapa. Tetapi kami tahu
bahwa lingkupan Engkau, darah Engkau melingkupi setiap kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami sangat bersyukur ya Tuhan, masih bisa beribadah di tempat ini ya Bapa, dengan kesehatan yang Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Kami tidak mampu tanpa Engkau. Kami tidak mampu berjalan tanpa Engkau ya Tuhan. Kami hanya bisa menyembah dan meninggikan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih buat semuanya ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Katakan kemanakah kami mencari kasih-Mu ya Tuhan, kasih sejati. Kemanakah Tuhan kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlu Kau Tuhan, keajaiban-Mu kami butuhkan, sentuhan tangan-Mu kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Mari kita ulangi bersama-sama dengan sungguh-sungguh. Kemanakah kami mencari kasih setia-Mu ya Tuhan? Kemanakah kami mencari ya Bapa? Haleluya. Saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Keajaiban-Mu kami butuhkan, sentuhan tangan-Mu kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan. Keajaiban-Mu kami butuhkan, sentuhan tangan-Mu kami tak dapat berjalan sendiri ya Bapa, tanpa tuntunan-Mu ya Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan, kami perlukan keajaiban-Mu kami butuhkan, sentuhan tangan-Mu kami tak dapat jalan sendiri. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri.
Yang sangat kami perlukan pada hari-hari terakhir ini adalah Tuhan. Kami mohon, kami minta pewahyuan, hikmat dan pengenalan akan Tuhan. Karena umat yang mengenal Tuhan kuat dan bertindak. Umat yang tidak mengenal Tuhan binasa. Curahkanlah ya Tuhan roh hikmat dan wahyu, supaya kami jemaat-Mu dapat mengenal Engkau, dan roh takut akan Tuhan memenuhi kehidupan kami. Apapun yang terjadi yang Kau izinkan ya Tuhan. Pandemi COVID, varian baru Delta, membuat orang banyak takut, cemas, gelisah. Tetapi umat yang mengenal Tuhan, dia tetap kuat dan bertindak. Berfirmanlah ya Tuhan. Kami tidak bisa hidup tanpa firman-Mu. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Ketika kami mendengar firman-Mu, timbul iman kami. Ketika kami percaya mujizat itu nyata. Ketika Tuhan berfirman, yang sakit akan disembuhkan. Ketika Tuhan berfirman, yang punya beban berat, Tuhan berikan kelegaan, jalan keluar. Ketika Kau berfirman ya Tuhan, Kau bangkitkan iman pengharapan kami, dan kasih kami kepadamu dan kasih kami kepada sesama. Berfirmanlah ya Tuhan. Damai sejahtera Allah memerintah, memelihara hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Yang percaya siap diberkati Tuhan bersama saya, katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Varian baru COVID-19 varian Delta membuat orang banyak takut, cemas, khawatir. Bagaimana sikap kita orang percaya menghadapi situasi gelombang badai ini? Apapun yang terjadi di dunia ini, dasar keyakinan kita, semuanya masih di bawah kontrolnya Tuhan. Semuanya ada dalam kedaulatan Tuhan. Semuanya ada dalam kuasa Tuhan. Bahkan firman Tuhan dalam Matius 10 dikatakan, seekor burung pipit takkan jatuh ke bumi tanpa seizin dan sepengetahuan Tuhan. Itu pegangan kita. Artinya Tuhan yang mengontrol, Tuhan yang mengendalikan, Tuhan yang berkuasa. Bagaimana kita meresponi, menghadapi situasi badai gelombang ini? Berjalan dalam kemustahilan. Hidup kita nggak bisa biasa-biasa lagi. Hidup kita harus luar biasa. Extraordinary. Berjalan dalam kemustahilan. Kita baca dulu dalam Matius 14. Matius 14 ayat 24. Ini yang dimaksud dengan berjalan dalam kemustahilan. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kita aplikasikan sekarang, gelombang
COVID-19 varian Delta. Akibatnya apa? Ayat 25. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Berjalan dalam kemustahilan. 26. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Begitulah keadaan orang sekarang, berteriak-teriak takut. Bapak Ibu, permasalahan yang dihadapi oleh manusia sekarang ini adalah apa? Manusia nggak kenal Tuhan lagi. Manusia udah jauh dari Tuhan. Murid-muridnya aja nggak mengenal Tuhan. Tuhan disebut hantu. Takut. Karena nggak mengenal Tuhan. Yesus merespon ketakutan daripada murid-muridnya. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Malam hari ini juga, Yesus berbicara kepada kita. Apapun yang kita hadapi, gelombang COVID apapun, permasalahan ekonomi, permasalahan penyakit, permasalahan rumah tangga, Yesus berkata, "Tenang, aku ini, jangan takut. Tenang, aku ini, aku yang kontrol. Aku yang berkuasa, aku yang berdaulat. Tenang, jangan takut." Selanjutnya, 28. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Gak wajar sih manusia berjalan di atas air. Menurut hukum Archimedes, berat jenis manusia dengan berat jenis air beda. Kalau manusia berjalan di atas air gak mungkin. Mustahil itu. Tetapi karena Yesus berkata, kata Yesus, "Datanglah." Yesus berfirman, "Datanglah." Maka Petrus datang, turun dari perahu dan berjalan di atas kemustahilan. Berjalan di atas Yesus, di atas air, mendapatkan Yesus. Itulah yang akan kita alami di sepanjang tahun ini. Amin Bapak Ibu. Berjalan dalam kemustahilan. Untuk berjalan dalam kemustahilan, ada 3 hal. Yang pertama, kita harus mengenal Bapa dan Yesus. Bapa dan Yesus di sorga. Bapa dan Yesus di sorga. Itu yang pertama. Bapa dan Yesus di sorga. Kalau kita mengenal siapa Bapa, siapa Yesus yang sekarang ada di sorga, nggak ada dasar lagi untuk kita takut, khawatir, putus asa. Roma 8 ayat 31 sampai 37. Roma 8 ayat 31. Wow. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Pandemi COVID, semuanya itu. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? COVID, siapa melawan kita? Kalau Allah di pihak kita.
tidak menyayangkan anaknya Yesus, tetapi menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Terus, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Ayat 34, mari kita baca bersama-sama. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Yesus berkata, jangan takut, tenang. Aku pembelamu. Apapun perkaramu, apapun persoalanmu. Kalau aku membela perkaramu, pasti menang. Lebih daripada pemenang. Karena segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, Yesus, yang membela kita. Amin, Bapak Ibu. Kehidupan sehari-hari, persoalan yang kita hadapi biasanya dalam 3 hal saja. Sehari-hari ya. Pertama, masalah uang, finansial. Masalah keuangan, masalah uang. Yang kedua, masalah penyakit, sakit. Yang ketiga, masalah rumah tangga, masalah keluarga. Yang 3 ini. Gak pernah jemaat datang kepada saya, Pak Pendeta doakanlah saya. Apa masalahmu? Saya udah tahu itu paling kalau nggak masalah penyakit, masalah rumah tangga, masalah keuangan. Paling itu. Keuangan termasuk usaha bisnis. Gak pernah lah jemaat, Pak Pendeta doakanlah aku. Apa masalahmu? Masalah planet. Nggak pernah lah masalah planet. Kalau nggak masalah keluarga, masalah keuangan, masalah usaha, masalah bisnis, masalah penyakit. Kalau kita punya masalah, punya problem, punya pergumulan, penyakitkah itu, rumah tanggakah itu, finansial usahakah itu, Yesus siap sedia 24 jam buka kantor, jadi pembela bagi kita. Filipi 4 ayat 6, serahkanlah semuanya, serahkan kepada Tuhan. Segala kekhawatiranmu, dengan permohonan doa dan ucapan syukur, maka Tuhan akan bertindak. Kalau Tuhan bertindak membela perkara kita, pasti kita tampil sebagai pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang. Jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dengan apa? Ucapan syukur. Itulah Bapa, itulah Yesus. Senantiasalah kita tetap terhubung dan bergantung kepada Tuhan. Bisa sketnya? Cobalah. Terhubung dan bergantung, ini dia. Bagian kita tetap terhubung, bergantung kepada Bapa dan Yesus Kristus yang ada di sorga. Makanya kan doa selalu, Bapa kami yang di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tetap terhubung dan bergantung kepada Tuhan. Maka Bapa di sorga dan Yesus Kristus mengutus Roh Kudus. Untuk apa? Menolong kita, menghibur kita, mengajar kita, menyertai kita. Bapa itu yang mengutus. Permintaan Yesus, Bapa, utuslah, berikanlah Roh Kudus kepada mereka. Tanpa Roh Kudus, nggak mampu mereka menghadapi badai, gelombang persoalan dalam dunia ini. Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Ini peran Roh Kudus.
dalam menjalani gelombang kehidupan ini. Yohanes 14 ayat 16. Aku Yesus akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia, penolong Roh Kudus itu, menyertai kamu selama-lamanya. Ayat yang ke-17, yaitu Roh Kudus, Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia, Roh Kudus, Roh kebenaran, menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. 1 Yohanes 4 ayat 4, Roh Kudus yang ada di dalam kita, yang diam di dalam kita, lebih besar daripada roh-roh corona kah, roh-roh virus kah, apapun itu yang ada di dunia ini. Roh Kudus yang ada dalam kita lebih besar. Yang percaya katakan amin. Anak Allah, Roh Kudus menyertai, dipenuhi oleh Roh Kudus. Anak Allah tidak mempan disantet. Amin. Tidak mempan disantet. Roh yang ada pada kita. Roh Kudus diutus untuk apa? Yohanes 16 ayat 13. Supaya kita dapat berjalan di jalan yang benar. Tapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam apa? Seluruh kebenaran. Orang yang hidup berjalan di jalan yang benar. Kitab Amsal berkata, jalan hidup orang benar, hidupnya pasti seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Saya yakini sepanjang hidup saya benar, berkenan di hadapan Tuhan, tahun ini hidupku akan lebih baik daripada tahun yang lalu. Percaya kepada firman. Jangan percaya kepada fakta-fakta yang terjadi sekarang. Bagian kita, tetaplah kita berjalan di jalan yang benar. Bagian Tuhan akan promosi kita. Amsal 4 ayat yang ke-18. Tetapi jalan orang benar, karena Roh kebenaran memimpin kita di jalan yang benar. Tapi jalan orang benar itu seperti apa? Cahaya fajar. Orang nggak bisa menahan cahaya fajar. Seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang, naik sampai rembang tengah hari. Itulah orang yang berjalan dalam kemustahilan. Karena Roh yang mengangkat. Orang yang berjalan dalam kemustahilan, yang ketiga, taat kepada firman Tuhan. Tadi Roh Kudus, kemudian firman Tuhan. Jadi roh dan firman gak bisa dipisahkan. Kalau kita dipimpin oleh roh, firman Tuhan menerangi kaki kita, menerangi jalan kita, maka kita berjalan dalam Mazmur 119, firman Tuhan, ayat 105. Firman-Mu itu ya pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Kalau tidak ada roh dan firman, sudah berjalan di jalan yang gelap kita. Sudah berjalan di jalan yang sesat kita. Tapi karena ada roh yang mewahyukan firman tertulis itu menjadi rema, menjadi hidup, maka kita bisa berjalan di jalan yang benar. Firman Tuhan, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Bagaimana kita menghadapi gelombang COVID varian baru Delta ini?
Tadi kita kenal Bapa dan Yesus, Roh Kudus diutus, kemudian berdasarkan firman Tuhan. Jadi firman yang kita dengar seperti malam ini, kita lakukan, taati. Jadi untuk menghadapi gelombang COVID-19 varian baru ini, tingkatkan iman dan imun. Mari kita katakan dulu, tingkatkan iman dan imun. 1, 2, 3. Tingkatkan iman dan apa? Imun. Bagaimana meningkatkan iman? Iman timbul dari pendengaran seperti ini. Ini sedang meningkatkan iman kita. Cara yang kedua meningkatkan iman adalah apa? Diizinkan peristiwa gelombang persoalan dalam hidup ini. Disitulah kita diuji iman kita. Ketika Ayub mengalami masalah bisnisnya, masalah keluarganya, masalah penyakit, itu menguji imannya. Dia lulus ujian iman. Baru dia katakan dalam Ayub 42 ayat 5. Kalau selama ini aku kenal kau dari kesaksian orang, tapi sekarang hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang setelah aku melewati ujian-ujian ini, mataku sendiri memandang engkau, melihat engkau. Itulah ujian iman. Diizinkan Tuhan peristiwa melanda kehidupan Ayub untuk menguji imannya. Ayub lulus ujian, imannya bangkit. Setelah itu Tuhan memulihkan keadaan Ayub 2 kali lipat. Luar biasa. Iman. Bagaimana meningkatkan imun? Meningkatkan imun tubuh menghadapi varian COVID-19 yang baru ini. Meningkatkan imun sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan, kalau mau meningkat imun tubuhmu, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tadi apa lagu tadi itu? Wih, Tuhan itu dahsyat. Juga kita, wih, itu pada waktu itu imun tubuh kita meningkat. Kenapa? Hormon endorfin berproduksi ketika kita bersuka cita, bersorak-sorak, memuji Tuhan. Itu kuncinya. Imun meningkat. Makanya orang yang stres, yang ketakutan, yang khawatir, justru membuat imun tubuhnya drop. Makanya Daud itu menghadapi Goliat, jangan takut, jangan drop imunnya, imannya. Maka diperintahkan, hai jiwaku, puji Tuhan, alu-alukan Tuhan, bersorak-sorailah, bertepuk tanganlah kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita sedang meningkatkan imun tubuh kita. Hati, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Dari situlah terpancar kehidupan. Makanya jangan ada kebencian, jangan ada sakit hati, jangan ada iri hati. Sakit hati, iri hati, itu membuat drop imun tubuh kita. Jangan simpan kebencian. Itu membuat drop imun tubuh kita. Bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan, kata Tuhan, bersukacitalah. Imun. Yang kedua, bagaimana menurut firman Tuhan meningkatkan imun tubuh kita? Pola makan. Sebenarnya Tuhan menciptakan manusia, ditempatkan di Taman Eden. Sebenarnya makanan manusia yang ditetapkan Tuhan adalah apa? Buah-buahan. Hanya satu yang gak boleh dia makan, buah pengetahuan. Bukan daging, bukan saksang, bukan BPK. Harus kembali back to Bible.
biar imun kita sehat. Perhatikan pola makan kita. Saya sekarang harus konsisten meningkatkan imun tubuh. Malam gak lagi makan nasi, sayuran, buah-buahan. Segar loh Pak Henggi, segar. Udah 63 ini Pak, seperti 36. Imun. Dari siang tadi masih oke. Imun. Iman. Menurut firman Tuhan, bagaimana meningkatkan imun tubuh kita? Istirahat. Kenapa Tuhan membuat siang dan malam? Artinya, malam kita istirahat, siang kita bekerja. Paling tidak Bapak Ibu, membuat imun kita naik. Paling tidak 7 jam kita harus istirahat. Gak usah begadang-begadang lagi Pak. Kita harus hidup dalam ordinary, supraordinary. Gak bisa lagi biasa-biasa. Harus luar biasa kita. Imun kita istirahat. Survei membuktikan pada waktu kita istirahat, tidur, disitulah Tuhan meregenerasi sel-sel yang rusak. Semuanya sendi-sendi, semuanya peredaran darah dipulihkan Tuhan semuanya. Makanya kalau kita bangun pagi, segar rasanya. Istirahat. Paling tidak 7 jam. Yang keempat, meningkatkan imun tubuh kita menghadapi gelombang COVID varian Delta ini. Olahraga. Tuhan Yesus itu olahraga loh. Kemana-mana jalan dia. Di atas air pun dia jalan. Dia gak pernah pakai Grab, gak pernah dia pakai. Jalan dia, jalan terus. Sehat. Makanya kita harus olahraga. Dikatakan dalam Timotius, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu mengandung janji. Walaupun terbatas, tetapi ada juga gunanya ibadahnya. Apa itu? Latihan badani itu olahraga. Saya pendeta loh. Memang udah tahu ya kalian. Tapi aku di Siantar, member aku gym, nge-gym aku. Pendeta nge-gym. Ini untuk meningkatkan imun tubuh kita. Olahraga. Itu bagian kita. Ilustrasi. Ada tikus dalam pesawat, dalam bagasi pesawat. Wow, kalau tikus ini nggak dibunuh, bisa gigit kabel-kabel, bisa korslet, bisa rusak. Bisa bahaya pesawat itu. Bagaimana cara membunuh tikus ini supaya jangan mengganggu pada penerbangan? Apakah dibongkar semuanya, diapain semuanya, diambil tembok? Bukan. Cara membunuh tikus itu tingkat aja. Pesawat itu dari 1.000 kaki, 2.000 kaki, 3.000 kaki, 10.000 kaki, sampai naik terus ke atas. Sampai tikus itu mati. Karena gak ada oksigen lagi. Seperti itulah kita membunuh COVID-19 varian Delta. Tingkatkan imun tubuh kita. Naik. Ketika terpapar COVID-19 itu, membal dia, mati dia Pak. Karena imun tubuh kita lebih tinggi daripada COVID-19 itu. Yang percaya katakan amin. Ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Siap melakukan bagian kita?
maka kita akan melangkah berjalan dalam kemustahilan. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu memperlengkapi kami untuk menghadapi gelombang badai COVID varian Delta ini ya Tuhan. Yesus berkata, ini aku, tenang, jangan takut. Bagian kita, mari kita taati firman Tuhan. Supaya iman kita timbul, naik, supaya imun tubuh kita naik, taati firman Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Kau sempurna, rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Itulah dasar keyakinan kami ya Tuhan, bahwa Engkau Bapa dan Tuhan Yesus ada di sorga menjadi pembela dalam hidup kami. Segala perkara kami dapat tanggung di dalam Yesus yang menjadi pembela bagi kami. Kalau Yesus menjadi pembela dalam perkara kami pasti menang, lebih daripada pemenang. Roh Kudus Kau utus untuk menyertai kami, untuk menuntun kami, untuk memimpin kami, untuk hidup dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Sepanjang kami hidup benar, berjalan di jalan yang benar, hidup berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan akan angkat kami, Tuhan akan promosikan kami, Tuhan akan permuliakan anak-anak-Mu. Biarlah hidup kami menggenapi firman-Mu, meningkatkan iman dan imun tubuh kami. Kami mendengar firman-Mu dan melakukannya. Meningkatkan imun kami, biarlah kami taat kepada firman-Mu. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Firman-Mu berkata, oh jagailah pola makanmu. Kalau nafsu makanmu besar, taruh pisau di lehermu. Beristirahatlah,
Semua ada waktunya. Ada waktu bekerja, ada waktu beristirahat. Pada waktu kami beristirahat, disitulah memulihkan, meregenerasi seluruh sel-sel tubuh kami. Meningkatkan imun tubuh kami ya Tuhan. Biar segala sesuatu yang kami lakukan dengan sukacita, dengan segenap hati kami ya Tuhan. Kami olah raga kami ini Bapa. Sedemikian rupa sehingga roh, jiwa, dan tubuh kami terpelihara sempurna semuanya. Terjadilah itu Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa untuk syukur. Haleluya, semua kita percaya katakan Amin. amin. Haleluya. Terima kasih buat Pak Rudin yang telah menyampaikan firman Tuhan yang sangat-sangat memberkati. Amin. Haleluya. Setelah ini kita akan menyaksikan warta sepekan. Sambil warta sepekan dijalankan, kita juga akan menjalankan persembahan. Mari beri yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, bersama saya Fando. Dan saya Jena. Kami akan menyampaikan info gereja sepanjang minggu ini. Selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di ibadah raya GBI Manado Mingdek. Kami sangat berbahagia bisa beribadah dengan Bapak Ibu sekalian. Shalom anak muda. Bagi kalian yang rindu untuk ibadah bersama muda-mudi lainnya dapat mengikuti ibadah di siang Yud. Ibadah di siang Yud dilakukan setiap minggu kedua dan keempat setiap bulannya pada pukul 3 sore. Anak muda-mudi, ayo gabung bersama kami dalam Google Meet Sharing setiap hari Selasa pukul 7.30 malam. Jangan lupa ya, kamu pasti diberkati. Ibadah doa fajar diadakan setiap hari Jumat pukul 5 WIB di gereja. Ibadah doa syafaat sementara waktu dipindahkan ke masing-masing jemaat tetap di hari Jumat pada pukul 7.30 malam. Ibadah sekolah minggu akan kita laksanakan setiap hari Minggu pada pukul 9 pagi di YouTube GBI Manado Mingdek. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin dilayani konseling dan doa, dapat menghubungi Ibu Amin. Konseling dan doa dilakukan sebelum ibadah dimulai maupun setelah ibadah selesai setiap minggunya. Gembala sidang menjaga staf dan seluruh pengerja mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu dapat memberikan persembahan, persepuluhan, ucapan syukur dan persembahan diakonia melalui Bank BCA atas nama rekening gereja GBI Manado Mingdek. Gembala sidang dan seluruh diaken gereja mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, diakonia, persembahan khusus baik yang melalui rekening gereja maupun amplop persembahan. Bapak Ibu dapat mengetahui informasi persembahan melalui sekretariat gereja, yaitu melalui Ibu Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah itu gereja sepanjang minggu ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih Pak Pendeta Rudin Arwan yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Pak buat pelayanannya di gereja kami. Kami sungguh bersyukur, berterima kasih buat firman yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Terima kasih Pak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya menyambung sedikit informasi, yaitu pengumuman bagi kita semua jemaat Tuhan. Karena keputusan pemerintah di Sumatera ini akan mengadakan PPKM, yaitu pembatasan berkaitan dengan kegiatan situasi COVID yang begitu mengerikan, ya. Oleh karena itu kita sebagai gereja maka kita juga harus mengikuti supaya kita menunjukkan bahwa kita juga taat kepada pemerintah yang merupakan perpanjangan tangan Tuhan di muka bumi ini. Oleh karena itu pada tanggal 18 Juli, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 18 Juli minggu depan,
karena PPKM dilakukan mulai tanggal 12 besok hari sampai tanggal 20 Selasa minggu depan. Jadi oleh karena itu melewati 1 minggu yaitu tanggal 18 Juli, maka minggu ibadah raya pada hari Minggu pagi dan sore tanggal 18 Juli 2021 kita alihkan sementara waktu tanpa tatap muka. Jadi tidak ada tatap muka seperti ini, Bapak Ibu tetap bisa ibadah karena kita akan mengadakan ibadah online seperti setiap hari yang kita juga lakukan. Tetapi minggu depan Bapak Ibu tidak datang ke gereja, cukup duduk di rumah. Nah, bagi Bapak Ibu yang merasa diberkati dan ingin mengembalikan atau memberikan persembahan, Bapak Ibu bisa mentransfer kepada nomor rekening gereja kita sebagai bukti Bapak Ibu juga merasa diberkati melalui pelayanan atau melalui ibadah pada minggu depan. Bapak Ibu bisa mengikuti ibadah live streaming melalui Facebook Gereja GBI Mandarin Binjai. Ya, kita masih menggunakan Facebook Bapak Ibu. Karena itulah media yang selama ini kita pakai, jadi Bapak Ibu tetap bisa live. Bagi Bapak Ibu yang belum tahu atau belum terkoneksi dengan Facebook GBI Mandarin Binjai, Bapak Ibu bisa menghubungi kami Sekretariat Gereja, supaya kami bisa membantu mengarahkan Bapak Ibu sekalian untuk bisa terhubung, terkoneksi. Ibadah kita lakukan pada pukul 10 pagi dan juga 18.30. Ya, Bapak Ibu tetap bisa ibadah 2 kali, pukul 10 pagi dan pukul 18.30 seperti malam hari ini ya. Jadi tetap ada 2 kali ibadah, baik ibadah pagi maupun ibadah sore, namun bukan tatap muka, melainkan online. Untuk perkembangan selanjutnya Bapak Ibu berkaitan dengan PPKM ini, kita berdoa ini tidak diperpanjang ya, supaya kita boleh kembali tatap muka dengan melakukan protokol kesehatan. Kalau memang ada nanti perubahan, kami dari Sekretariat Gereja juga akan memberikan informasi kepada Bapak Ibu sekaliannya. Bagi Bapak Ibu yang hari ini mungkin keluarganya ada yang tidak hadir atau teman-teman yang tidak hadir, bantu kami dari gereja untuk boleh menyampaikan kepada mereka supaya mereka juga bisa mengikuti ibadah secara online. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi bagi Bapak Ibu yang mungkin kurang jelas nanti ingin bertanya secara jelas, Bapak Ibu bisa menghubungi saya ataupun Ibu Amei di Sekretariat Gereja. Kami akan membantu memberikan informasi supaya Bapak Ibu dan kita semua tidak miss dalam kegiatan ini. Terima kasih, demikian informasi bagi kita sekaliannya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri karena sebentar lagi kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Saya persilakan pendoa syafaat. Baik saudara kekasih, kita tutup ibadah kita hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas hari ini, atas berkat-Mu, atas napas kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami, kesempatan untuk terus memuji dan menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, kami sungguh bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau Tuhan Yesus. Sebab Engkau hidup, Engkau benar, dan Engkau kudus ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa, terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini ya Tuhan. Kiranya firman-Mu boleh menguatkan kami, menuntun kami, mengubahkan kami menjadi lebih baik, menjadi lebih benar. Seturut gambar-Mu ya Bapa, menjadi dampak dan teladan, memuliakan nama-Mu dimanapun kami berada ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa kami yang baik. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, suara hati-Mu ya Tuhan Yesus. Bapak Pendeta Rudin Arwan ya Tuhan, Engkau berkati pelayanannya Tuhan Yesus. Engkau nyatakan kemuliaan-Mu lebih lagi di dalam setiap pelayanannya Tuhan Yesus. Hikmat pewahyuan turun atas hamba-Mu ya Bapa. Perlindungan-Mu yang sempurna ya Tuhan, Engkau adakan di setiap pelayanannya Bapa. Engkau berkati kesehatannya, Engkau berkati keluarganya, Engkau berkati pelayanan Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Bapak dan Ibu Gembala kami yang Kau izinkan dan Kau percayakan
untuk mengembalakan di tempat ini ya Tuhan Yesus. Bapa, kiranya hikmat bijaksana Engkau tambah-tambahkan dalam kehidupan hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Perlindungan-Mu yang sempurna ya Bapa turun atas hamba-Mu ya Tuhan. Engkau berkati keluarganya, anak istrinya, anak cucunya ya Tuhan. Berkati keluarganya, berkati usahanya ya Tuhan. Kami berdoa kiranya terang kemuliaan-Mu senantiasa terbit atas hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa kami yang sungguh baik. Kami juga berdoa ya Bapa untuk seluruh pengerja-Mu yang terlibat di dalam pelayanan di gereja ini ya Tuhan. Bapa, Engkau balas ketulusan mereka ya Tuhan. Engkau balas kesetiaan mereka. Engkau balas kerja keras mereka, waktu mereka dengan memberkati pekerjaan mereka, usaha mereka, keluarga mereka ya Tuhan. Dan apapun yang benar yang dikerjakan oleh hamba-Mu, Engkau buat berhasil ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami juga berdoa dan bersatu hati dan mengangkat tangan kami untuk ibadah GC dan youth kami ya Tuhan. Ibadah anak-anak kami ya Bapa. Engkau berkati ibadah anak-anak kami ya Tuhan. Kiranya ibadah anak-anak kami boleh menyenangkan-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau berkati ya Bapa, sehingga anak-anak kami boleh mengalami terobosan-terobosan iman ya Tuhan. Sehingga anak-anak kami boleh mendeklarasikan iman mereka ya Tuhan, bahwa kehidupan mereka, masa depan mereka ada di tangan Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup, Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang kami yang baik. Haleluya, haleluya. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu yang beribadah di tempat ini ya Bapa. Bapa, Engkau tahu permasalahan mereka ya Tuhan. Engkau tahu pergumulan mereka ya Tuhan. Engkau tahu kesulitan mereka ya Tuhan. Engkau tolong mereka ya Tuhan. Engkau berikan kelegaan. Engkau berikan jalan keluar. Engkau berikan penghiburan. Engkau nyatakan kuasa kebesaran-Mu lebih nyata lagi dalam kehidupan jemaat-Mu ya Tuhan Yesus. Sehingga jemaat-Mu boleh menjadi dampak dan teladan di dalam kehidupannya mereka Tuhan Yesus. Haleluya. Engkau juga berkati keluarga mereka, usaha pekerjaan mereka ya Tuhan. Sehingga dimanapun jemaat-Mu berada boleh memuliakan nama indah-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk kota kami, Binjai dan sekitarnya ya Tuhan Yesus. Belarang, Tandem dan Stabat ya Bapa. Kiranya aman, tentram, damai, sejahtera Engkau izinkan terjadi atas kota Binjai ya Bapa. Perlindungan-Mu sempurna atas kota kami ya Bapa. Dan Kau nyatakan kemuliaan-Mu, kebesaran-Mu atas kota Binjai. Sehingga kota Binjai boleh dimenangkan atas jiwa-jiwa Tuhan melalui gereja-Mu ya Bapa. Sehingga setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa kami yang baik. Kami juga berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia ya Bapa. Agar bangsa kami aman, tentram, damai, sejahtera di bawah naungan-Mu ya Bapa. Engkau berkati pemimpin-pemimpin kami. Engkau berkati pemerintahan bangsa kami dari jajaran yang tertinggi sampai jajaran yang terendah ya Tuhan Yesus. Kiranya Engkau senantiasa ikut campur di dalam
pengambilan keputusan, pengambilan kebijakan ya Tuhan Yesus, sehingga perekonomian bangsa kami boleh dipulihkan ya Tuhan, sehingga bangsa kami boleh dimenangkan atas pandemi ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami dengan segala kerendahan hati dan iman besar. Kami berdoa ya Bapa. Genapi doa kami ya Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami akan pisah satu sama yang lain. Sebelum kami pulang ke rumah kami masing-masing, kami rindu berkat-Mu melalui hamba-Mu. Mari kita arahkan hati, tangan kita untuk terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat, anugerah, damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai malam hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus kita datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Halo, Mbak.